Kalian tahu nggak sih, pengendalian kualitas merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa proses produksi berjalan secara konsisten dan menghasilkan produk sesuai standar mutu yang ditetapkan. Dalam industri pangan, pengendalian metode statistikal seperti statistical quality control menjadi alat yang efektif untuk memantau dan mengendalikan mutu produk. Melalui penyajian diagram peta kendali ini, dapat diketahui pola variasi data cacat produk dan sejauh mana proses pemotongan sosis menyimpang dari kondisi ideal. Informasi ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengidentifikasi sumber masalah dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Dengan demikian, penggunaan peta kendali tidak hanya membantu dalam mendeteksi penyimpangan, tetapi juga menjadi alat pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu produk secara berkelanjutan. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk pada langkah membuat peta kendali. Nah, di sini kita pertama mencari total dengan rumus sum. Lalu kita blok, lalu enter. Nah, di sini kita juga menggunakan rumus yang sama, sum. Lalu kita blok jumlah cacat, lalu enter. Selanjutnya kita mencari proporsi cacat, yaitu dengan rumus jumlah cacat dibagi dengan jumlah sampel, lalu enter. Untuk CL kita menggunakan rumus sama dengan total dari jumlah cacat dibagi dengan total jumlah sampel. Lalu kita kunci terlebih dahulu. Lalu enter. Proporsi cacat kita tarik terlebih dahulu ke bawah. Selanjutnya CL kita lakukan hal yang sama dengan menariknya ke bawah. Untuk mencari UCL dan LCL, kita terlebih dahulu mencari STD. STD menggunakan rumus sama dengan skew R dalam kurung CL dikali dalam kurung 1 dikurang CL tutup kurung dibagi dengan total jumlah sampel, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita mencari UCL-nya lagi. UCL dengan rumus sama dengan CL ditambah dalam kurung 3 dikali STD tutup kurung. STD-nya kita kunci terlebih dahulu.
kita blok, lalu tekan VN ditambah F4. Lalu enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Lalu kita mencari LCL dengan rumus yang sama tetapi dikurang. LCL menggunakan rumus CL dikurang dalam kurung 3 dikali STD tutup kurung. STD-nya kita kunci dengan ngeblok VN ditambah F4. Lalu enter. Ini kita ubah menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, lalu ini ditarik sampai bawah. Nah, setelah tabelnya siap, kita selanjutnya membuat diagram peta kendali. Untuk membuat diagram peta kendali, kita ngeblok dari proporsi cacat sampai LCL bagian bawah. Insert. Lalu kita pilih bagian line word markers. Nah, di sini kita atur posisinya terlebih dahulu. Di sini kita checklist access detail. Nah, bagian bawah kita ubah menjadi hari ke bagian bawah kita ubah menjadi hari atau waktu. Bagian samping kita ubah menjadi bagian samping kita ubah menjadi proporsi
produk cacat. Bagian chart detail kita ubah menjadi peta. Kendali. Selanjutnya kita membuat interpretasinya. Pada diagram tersebut, menunjukkan bahwa proporsi produk cacat berada dalam batas kendali atas dan batas kendali bawah. Sehingga proses produksi berada dalam kondisi terkendali secara statistik tanpa adanya penyimpangan signifikan.